Wa hadhihi ahkamun fiqhiyyatun la budda lil ghaniyyi min ma'rifatiha. Hukum-hukum di atas adalah hukum-hukum secara hukum-hukum fikih yang tidak boleh tidak orang yang kaya itu harus mempelajari, harus mengetahui hukum-hukum di atas itu. Bagi orang yang kaya, ya orang yang miskin gak perlu, sebab gak ada kewajiban. Waqad ta'ridu lahu waqa'i'u nadiratun kharijatun an hadza falahu ayattaqila fiha 'ala al-istifta'i inda nuzulil waqi'ati ba'da ihadatihi bi hadzal miqdari. Kadang-kadang ada kejadian-kejadian pada orang yang kaya itu yang langka, kejadian-kejadian itu langka, jarang terjadi, yang keluar itu maksudnya tidak ada di hukum-hukum yang saya terangkan tadi itu. Di atas itu tidak ada kejadian itu hukumnya di keterangan saya, maksudnya Ghazali begitu ya. Maka kalau begitu dia boleh mengandalkan istifta, mengandalkan bertanya kepada orang yang alim, kepada ulama dalam kasus-kasus yang dihadapi yang langka, yang tidak ada di kitab saya ini, maksudnya gitu ya. Tapi setelah dia menguasai, setelah dia mengetahui kadar-kadar hukum-hukum pokok dari zakat yang saya terangkan itu, baru tanya kepada ulama, kepada ustadz yang menguasai fikih, yang luas ilmu fikihnya. Al-faslu tsani fil ada'i wa syurutihil batinati wal zahirati. Pasal yang kedua akan menerangkan tentang penunaian zakat. Artinya mengasihkan zakat, caranya menyampaikan zakat. Dan syarat-syarat menyampaikan zakat, baik syarat-syarat batin atau syarat-syarat zahir. Baik syarat-syarat yang hubungannya dengan hati atau syarat-syarat yang formalitas. Ilam annahu yajibu ala muaddi zakati mura'atu khamsati umurin. Al-awalu an-niyatu wa huwa yanwi bi qalbihi zakatal fardhi. Ketahuilah bahwa orang yang mau menunaikan zakat, ya, dia itu harus mempertimbangkan 5 perkara. Harus mempertimbangkan 5 perkara. Yang pertama ialah harus niat. Niatnya ialah dia niat dengan hatinya, tidak wajib dengan lidah. Di hatinya niat untuk mengeluarkan zakat wajib, zakat fardu. Wa yusannu alaihi ta'yinul amwali. Dan dianjurkan menyebut harta. Di dalam niatnya itu menyebutkan dia akan keluarkan zakatnya apa. Zakatnya kambing. Ada zakati an ghanami misalnya. Fardon. Begitu, itu menyebutkan harta yang dia akan zakatkan itu disunnahkan. Fa in kana lahu malun ghaibun faqala hadza an malil ghaibi. In kana saliman wa illa fa huwa nafilatun jaza. Li'annahu lam yusarrih bihi fakadzalika yakunu inda idlaqihi. Apabila orang yang kewajiban zakat itu, ya, orang yang kaya itu punya harta kekayaan yang tidak ada di rumahnya, artinya ada di luar daerah, ada di luar kota, atau ada di luar provinsi, misalnya diserahkan kepada orang lain. Lalu di dalam niatnya dia ngomong begini, ini misalnya, ini atau emas, ya, ini emas adalah sebagai zakat harta saya yang goib, emas saya yang ada di luar negeri, yang ada di luar pulau, ada yang di luar kota. Apabila
harta kekayaan yang di luar kota itu utuh. Utuh itu tidak hilang, tidak terbakar, tidak dicuri. Apabila ternyata tidak utuh, sudah lenyap, dicuri maling, atau terbakar dan lain-lain sebagainya, maka zakat saya ini adalah sebagai zakat sunnah. Maka niat seperti itu tidak apa-apa. Taklik ya. Taklikun niat di zakat itu tidak apa-apa, sama dengan sholat. Saya niat sholat fardu zuhur apabila memang waktu zuhur masih ada, nggak boleh itu. Ada apabilanya itu nggak boleh kalau sholat. Tapi kalau zakat nggak apa-apa. Apabila uang saya, kekayaan saya yang ada di luar negeri itu, maka ini adalah zakat saya. Apabila sudah hilang harta kaya saya yang di luar negeri, maka zakat ini adalah zakat sunat atau sedekah sunnah. Itu niat model gitu tidak apa-apa. Kenapa? Karena apabila tidak dia ucapkan, lam yusorih itu tidak dia ucapkan taklik-taklik seperti itu, ya jadinya seperti itu. Kalau memang tidak utuh maka jadi sedekah sunat. Kalau utuh yang di luar negeri itu ya jadi zakat. Fakat dzalika yakunu inda idlaqihi, maka demikian juga ketika diucapkan taklik itu diucapkan ya begitu. Kalau utuh ya jadi zakat, kalau sudah hilang atau rusak maka jadi sedekah sunat. Waniyatul waliyi taqumu maqama niyatil majnuni wasbiyyi. Niatnya wali itu posisinya sama dengan niatnya orang gila. Orang gila kan tetap kewajiban zakat kalau memang kaya. Anak kecil juga kalau kaya punya harta 1 nisab maka kewajiban zakat juga. Mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah tidak. Kalau anak kecil tidak wajib zakat, orang gila. Tetapi ini mazhab Syafi'i, walinya, pamannya yang ngurus harta kekayaannya anak kecil yang yatim itu misalnya ya, itu niatnya sama dengan niatnya anak kecil itu. Anak kecil gak bisa niat, gak sah niatnya. Waniyatul sultani taqumu maqama niyatil maliki al-mumtani'i aniz zakati. Walakin fi dhahiri hukmid dunya a'ni fi qad'il mudalabati anhu amma fil akhirati fala bal tabaqa zimmatuhu masyghulatan ila ayasta'nifaz zakata. Raja ya, kalau dulu raja atau presiden atau wakil presiden, gubernur, bupati, itu niatnya sama dengan niatnya pemilik zakat, pemilik harta kekayaan yang kewajiban zakat itu, yang dia tidak mau mengeluarkan zakat, mumtani anis zakat itu tidak mau mengeluarkan zakat, kemudian diambil paksa oleh pemerintah, zakatnya ditarik paksa, itu pemerintah kan niat atas nama fulan yang saya paksa ambil zakatnya. Jadi pemerintah niat, tetapi itu cukup tapi di zahir hukum dunia, secara juridis formal ya, maksudnya ya, secara formalitas hukum dunia itu cukup niatnya pemerintah itu. Maksudnya apa? Maksud saya kata Imam Ghazali ialah sudah putus tuntutan dari orang yang pelit yang tidak mau mengeluarkan zakat, kemudian diambil paksa zakatnya. Itu artinya si orang kaya itu tidak boleh ditagih lagi zakatnya, sebab kan sudah diambil paksa. Artinya tidak sudah gugur, tidak boleh ditarik lagi zakatnya. Itu namanya maksudnya di hukum dunia. Di hukum dunia dia sudah tidak boleh dipaksa keluarkan zakat lagi karena sudah diambil paksa. Adapun urusan akhirat, apakah dia berpahala, apakah tidak, ya tidak, tanggung jawab dia masih
masih dipikul dia, tanggung jawab dia mengeluarkan zakat tetap karena dia tidak ikhlas, karena diambil paksa berarti tidak ikhlas, padahal ibadah itu harus ikhlas. Jadi tetap ia akan mendapatkan siksaan karena dia tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas maka dia harus memulai zakat lagi, mengeluarkan zakat lagi setelah zakat diambil paksa oleh pemerintah itu. Wa idza wakkala bi adai zakati wa nawa inda tawkili aw wakkala al-wakila bin niyati kafahu li anna tawkilahu fiha bin niyati niyatun. Apabila orang yang berkewajiban zakat, orang yang kaya punya harta kekayaan zakat itu mewakilkan kepada orang lain untuk menunaikan zakat, dan ketika perwakilannya, ketika menyuruh orang untuk kasih zakat itu dia sambil niat atau sekalian dia wakilkan niatnya itu kepada wakil. Ini zakat saya ya, kamu yang niat. Ini kasihkan ke fuqara masakin itu. Saya banyak kesibukan misalnya. Niatnya kamu juga misalnya. Maka cukup itu. Niatnya dikasihkan, diserahkan, diwakilkan kepada orang lain, itu tidak apa-apa. Sebab mewakilkannya dia untuk niat, itu ya niat juga, sama dengan niat. Jadi nggak harus niat sendiri sudah, karena sudah diwakilkan kepada orang lain.